Halo semuanya, perkenalkan saya Nela Salsabila, mahasiswa kelas H dari Fakultas Psikologi Universitas Negeri Makassar dengan NIM 2507015020039 angkatan 2025. Dalam video ini saya akan mengajak teman-teman menelusuri perjalanan perkembangan diri saya dari masa prenatal hingga masa anak-anak akhir lifespan. Tujuan saya membuat video ini adalah memahami bagaimana tahap perkembangan menurut teori yang saya pelajari benar-benar terjadi pada diri saya sendiri, dan juga salah satu pemenuhan tugas mata kuliah psikologi. Saya berharap melalui video ini saya bisa lebih memahami bagaimana setiap tahap kehidupan membentuk siapa saya, dan juga saya lebih menghargai proses yang pernah saya lalui yang membentuk diri saya hingga saat ini. Sesuai dengan teori perkembangan manusia yang telah kita pelajari bersama. Untuk membuat video ini, saya mewawancarai mama dan ayah saya sebagai sumber utama informasi dalam kehidupan saya semasa kecil. Saya juga menggunakan beberapa dokumen pribadi seperti buku KIA, rapor sekolah, dan foto-foto masa kecil. Tantangan terbesar saya dalam pengumpulan data yaitu mengingat detail di masa bayi, karena sebagian besar hanya bisa saya ketahui dari cerita orang tua saya dan juga dokumentasi saya semasa kecil yang sudah hilang sebagian. Selama masa kehamilan, mama saya berada dalam kondisi yang sangat baik dan tidak mengalami keluhan seperti mual atau muntah pada trimester pertama. Yang umumnya dialami oleh banyak ibu hamil. Saya tidak pernah muntah, tidak pernah mual-mual. Nafsu makan mama saya stabil dan beliau menjaga pola makan dengan baik, mengonsumsi makanan bergizi seperti sayur dan buah. Menjelang hari akhir kehamilan, tepatnya sebelum persalinan, mama mulai merasakan mual dan sedikit tidak nyaman. Tanda bahwa tubuhnya mulai mempersiapkan proses kelahiran. Kata mama, dia tidak pernah merasakan mual kecuali pada saat mau proses kelahiran tersebut. Proses kelahiran saya berlangsung normal, per vaginam, di rumah dengan bantuan bidan dan dokter, jadi bukan di rumah sakit. Persalinan mama terjadi pada usia kandungan sekitar 34 minggu. Saat lahir, berat badan saya katanya sekitar 3,2 kg dan panjang badan saya itu 49 cm. Proses persalinan mama berjalan lancar. Setelah saya lahir atau bayi lahir, mama merasakan sangat lega dan bahagia karena semua berjalan dengan baik. Saya juga menunjukkan tanda-tanda vital yang sehat, langsung menangis kuat dan diasanin oleh kakek saya, yaitu ayah dari mama saya sendiri. Dari hasil cerita mama. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kondisi prenatal yang stabil dan tanpa gangguan seperti mual berat, stres, atau komplikasi fisik dapat memberikan dasar perkembangan yang baik bagi saya. Menurut teori Erik Erikson 2018, lingkungan emosional yang aman dan positif selama masa kehamilan berkontribusi pada pembentukan trust, rasa percaya dasar, pada tahap perkembangan pertama bayi atau saya sendiri. Waktu bayi, pertumbuhan fisikku tergolong normal dan sehat. Menurut mama, waktu lahir berat badanku sekitar 3,2 kg yang 49 cm sesuai dengan standar WHO. Badan 3,2. Panjang? Panjang. Selama 2 tahun pertama berat badanku naik stabil sekitar 6-7 kg di usia 6 bulan dan sekitar 9-10 kg di usia 1 tahun. Kata mama, mencapai sekitar 12 kg pada saat usia 2 tahun. Juga masih dalam batas perkembangan normal menurut WHO. Tinggi badanku pada saat usia 2 tahun itu sekitar 85 cm sampai 87 cm. Saat itu menandakan perkembangan fisikku yang berkembang secara pesat dan normal. Di mana berat bayi baru lahir normal berada di kisaran 2,5 sampai 4,0 kg dengan panjang badan antara 48 sampai 52 cm. Dari sisi motorik, aku termasuk bayi yang aktif. Sekitar usia 6 bulan, aku sudah bisa duduk sendiri tanpa disangga. Lalu mulai merangkak di usia 8 bulan. Langkah pertamaku terjadi saat umur 11 bulan lebih. Katanya waktu itu aku langsung berdiri dan jalan kecil ke makanan yang diberikan oleh mama. Gigi pertamaku tumbuh di usia aku 8 bulan dan juga aku sudah bisa memegang pulpen waktu umur 1,5 tahun dan menulis abstrak di kertas. Sejak itu, aku makin aktif dan susah diam. Tanda kemampuan motorikku berkembang pesat, di mana bayi belajar lewat panca indera dan gerakan. Aku sering banget eksplorasi barang-barang di sekitar. Secara kognitif, masa ini sesuai dengan tahap sensori motor menurut Jean Piaget 2011. Mama bilang aku cepat nangkap kalau dia nyembunyiin sesuatu, kayak main cilukba, yang artinya aku udah mulai paham konsep objek permanenis, benda tetap ada walaupun gak kelihatan. Di umur 1 tahun lebih, aku juga udah bisa menirukan ekspresi dan suara orang di sekitar. Proses belajar bahasaku dimulai dari ocehan kecil seperti Baba,
Mama, kata pertama pada duluku sekitar umur 9 bulan. Mama, Kata Papa. pertamaku yang jelas katanya adalah mama. Setelah itu kosakataku berkembang pesat sekitar umur 1,6 tahun. Sudah bisa bilang kata-kata sederhana seperti nono, iya, mau. Menurut Vygotsky 2020, perkembangan bahasa anak berkembang melalui interaksi sosial dengan orang tua dan orang di sekitarnya. Secara sosial dan emosional, aku tergolong bayi yang ceria dan gampang senyum. Aku juga mulai menunjukkan rasa tidak takut kepada orang asing, gampang berbaur dengan orang lain. Hubunganku dengan orang tua sangat dekat, terutama dengan mama. Karena beliau yang paling sering menemani. Ketika mama tidak ada, aku mudah menangis, kata mama waktu aku kecil. Hal ini sesuai dengan teori Erikson 2018 tentang tahap trust, phase, mistrust, di mana bayi belajar merasa aman lewat kehadiran dan kasih sayang orang tua. Di usia 2-6 tahun, aku tumbuh makin cepat. Berat badanku terus naik secara stabil dari sekitar 12 kg di usia 2 tahun jadi 17 kg di usia 6 tahun. Dan tinggiku juga meningkat dari 75 cm jadi sekitar 100 cm. Masih sesuai standar pertumbuhan WHO 2006. Di usia ini aku udah makin lincah, bisa lari, melompat, menggambar orang-orangan, dan main balok. Di masa ini aku juga mulai belajar makan dan berpakaian sendiri. Walau kadang masih belepotan, aku juga suka bermain masak-masakan dengan temanku dan bahkan bermain petak umpet. Menurut Jan Piaget 2011, masa ini termasuk tahap pra-operasional, di mana anak mulai berpikir simbolik tapi belum bisa berpikir logis secara penuh. Aku suka banget bermain pura-pura, misalnya pura-pura menjadi guru atau bahkan pura-pura menjadi dokter. Dulu aku juga suka bertanya banyak hal, kenapa kelapa pohonnya tinggi serta kenapa ayam bisa terbang dari tembok. Rasa ingin tahu tinggi sekali dan itu tanda perkembangan kognitifku yang aktif. Orang tua sering mengajakku bermain sambil belajar juga. Perkembangan bahasaku cepat banget di usia ini. 3 tahun aku sudah bisa ngomong dengan kalimat sederhana. Tahun aku sudah bisa mengobrol dengan orang lain. Sudah bisa mulai menceritakan kejadian sehari-hari dan menirukan gaya bicara ketika aku bermain Barbie. Menurut teori Vygotsky 2020, kemampuan bahasa berkembang pesat karena adanya interaksi sosial. Belajar banyak lewat obrolan dengan keluarga, teman di SD karena aku suka ikut kepada kakekku waktu dia mengajar di SD. Secara sosial dan emosional, aku mulai belajar berinteraksi dengan orang lain. Saat ikut-ikutan di sekolah SD, aku awalnya agak malu dan suka nempel sama mama. Tapi lama-kelamaan, aku mulai akrab dengan teman-temanku. Aku juga belajar berbagi mainan ketika bermain kartun Barbie dengan temanku. Menurut Erikson 2018, usia ini termasuk tahap inisiatif versus goal, di mana anak mulai berinisiatif melakukan sesuatu sendiri dan ingin merasa bisa. Kalau dapat dukungan, anak akan tumbuh lebih percaya diri. Selain itu, waktu awal masuk aku sempat merasa sakit hati kalau temanku gak ikut sama keinginanku. Walaupun agak tidak setuju, tapi seiring waktu aku mulai terbiasa dan gak selamanya semua berjalan sesuai keinginan kita. Secara moral, aku udah mulai ngerti mana yang boleh dan yang tidak boleh. Dulu cuma nurut aja karena takut dimarahi, aku sudah paham pesan dibalik aturan itu semua. Lawrence Colbert 2017, ya kita nggak boleh bohong karena bikin mama sedih, bukan cuman hanya takut hukuman. Berada di tahap prakonvensional. Moralitasnya didasarkan pada konsekuensi. Dapat pujian. Penting dalam membentuk nilai dan perilakuku. Waktu masuk SD, tubuhku mulai tumbuh pesat. Berat badanku naik dari sekitar 17 kg di usia 6 tahun jadi sekitar 32 kg di usia 12 tahun. Dan tinggiku meningkat dari 100 cm jadi sekitar 140 cm. Masih sesuai standar WHO 2006. Di masa ini, aku jadi lebih kuat dan terkoordinasi. Suka lari, main sepeda, berenang, main petak umpet, lompat tali, dan main kasti bersama teman-temanku. Aku juga suka bermain kelereng walaupun aku terbilang perempuan. Gigi susuku mulai tanggal satu persatu dan diganti dengan gigi permanen. Koordinasi tubuh juga makin baik, jadi aku bisa nulis lebih rapi dan menggambar lebih detail, kata mama waktu itu. Menurut Jan Piaget 2011, aku termasuk dalam tahap operasional konkret, di mana aku sudah bisa berpikir logis, tetapi butuh hal-hal yang bisa aku pahami. Aku juga sudah bisa mulai menghitung dan mengurutkan angka. Aku juga suka cerita bergambar seperti membaca komik.
aku juga pernah membuat kerajinan dari serbuk teh dan kopi yang dibuat dalam bentuk gambar yang ditempel pada gambar tersebut. Di sekolah aku juga sudah mulai belajar disiplin dan fokus pada tugas. Terkadang mama marah kepadaku karena dulu aku belajar terus waktu kecil tanpa istirahat. Kemampuan bahasaku makin berkembang pesat. Aku udah bisa menyusun kalimat yang panjang dan menulis cerita sendiri ketika aku sedih. Waktu itu kosakataku bertambah banyak lewat pelajaran di sekolah dan kebiasaan membaca. Di usia itu, menurut Vygotsky 2020, kemampuan bahasa dan berpikir berkembang karena banyaknya interaksi sosial. Secara sosial, aku mulai banyak bergaul dan belajar bekerja sama. Dulu aku punya teman dekat 5 orang. Kadang juga muncul perasaan iri dibandingkan dengan teman lain yang lebih jago di bidang olahraga waktu itu, seperti voli. Dan juga kalau nilai ujianku lebih rendah, aku bisa sedih bahkan menangis. Menurut Erikson 2018, masa ini termasuk tahap industry phase inferiority, di mana anak belajar rasa percaya diri lewat hasil kerja keras dan prestasi. Menurut Colbert 2017, aku berada di tahap konvensional awal, di mana moralitasku didasarkan pada aturan dan ingin diterima oleh kelompok. Aku mulai mengerti bahwa aturan itu penting, bukan cuma karena takut dimarahi, tetapi karena harus menjaga kepercayaan orang lain. Waktu itu aku pernah membuat sepupuku menangis, tapi aku jujur bahwa aku yang salah. Karena kalau aku berbohong, aku bisa merusak kepercayaan mama. Walaupun aku harus dimarahi karena membuat sepupuku menangis, apalagi dia laki-laki tapi cengeng. Tapi setelah itu, aku minta maaf kepada dia bahwa aku salah. Dari proses melihat kembali perjalanan hidup sejak masa prenatal sampai sekarang, saya jadi lebih mengenal diri saya sendiri. Saya sadar bahwa setiap tahap perkembangan punya peran penting dalam membentuk siapa saya hari ini. Saya belajar bahwa saya tumbuh dari lingkungan keluarga yang penuh dukungan dan kasih sayang, yang membuat saya jadi pribadi yang cukup percaya diri dan terbuka dengan orang lain. Saya juga menyadari bahwa hal-hal kecil di masa lalu, seperti cara orang tua menenangkan, mendukung, dan mencontohkan ternyata sangat berpengaruh terhadap cara saya bersikap sekarang. Apa yang saya pelajari tentang perkembangan manusia dan teori yang paling bermakna? Dari tugas ini, saya belajar bahwa perkembangan manusia itu proses yang panjang dan terus berlangsung seumur hidup. Setiap tahap punya tantangan dan tugas perkembangan yang berbeda, tapi semuanya saling terhubung. Dari semua teori yang saya pelajari, teori Erikson 2018 terasa paling bermakna. Teori ini menjelaskan bahwa setiap masa kehidupan membawa krisis atau tantangan psikososial yang harus dihadapi. Saya merasa teori ini paling nyata karena bisa saya lihat dalam pengalaman sendiri. Misalnya saat saya kecil, saya belajar percaya dan mandiri, trust dan autonomi. Lalu pada masa sekolah, saya merasa berani dan mampu, inisiatif dan industri. Teori Erikson membantu saya memahami bahwa perkembangan bukan cuma soal fisik atau kognitif, tapi juga soal mampu membangun jati diri dan hubungan dengan orang lain. Saya sangat berterima kasih kepada mama dan papa yang sudah mau membagi cerita masa kehamilan sampai masa kecil saya. Lewat cerita mereka, saya bisa membayangkan lagi bagaimana perjalanan hidup saya dimulai. Terima kasih juga karena selalu sabar, mendukung, dan memberikan kasih sayang di setiap tahap perkembangan saya. Tanpa kalian, saya mungkin gak akan bisa mengenal diri sendiri sebaik ini. Setiap tahap hidupku adalah hasil dari cinta dan kesabaran kalian. Terima kasih sudah menjadi bagian dari setiap proses tumbuhku. Love you. Tidak ada proses yang sia-sia. Semua pengalaman, baik yang menyenangkan maupun menantang, membentuk kita siapa kita hari ini. Terima kasih kepada kedua orang tua yang telah bercerita semasa waktu saya kecil, dan juga terima kasih kepada dosen pembimbing yang telah mengajarkan kami beberapa teori mengenai perkembangan anak. Semoga perjalanan singkat ini menjadi refleksi bahwa tumbuh dan berkembang adalah proses yang indah dan terus berjalan sepanjang hidup. Perkembangan manusia bukan tentang seberapa cepat kita tumbuh, tapi seberapa bermakna setiap langkah yang kita lalui. Adapun daftar pustakanya akan saya tampilkan di slide berikutnya. Sekian dari saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye guys, and thank you.